Halo guys, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel yang membahas berbagai produk keren menarik di era teknologi canggih zaman sekarang ini. Kali ini kami kedatangan sebuah produk WiFi FPV yang kami pesan dari Lazada, yaitu F69. Terima kasih Gan, drone-nya sudah mengudara. Sukses terus untuk channel Web Live. Semoga makin banyak subscribernya, semoga makin banyak kontennya. Terima kasih sekali lagi Gan. Mantap, drone-nya stabil banget. Drone F69 yang diproduksi oleh Shengfei Toys ini diberi julukan Discovery 2 dan dikemas dalam kotak berwarna putih. Di sisi depannya terdapat foto drone F69 ini dalam kondisi terlipat. Fitur-fitur yang menyertai drone F69 ini antara lain kemampuan Acrobat 3D, sudah dilengkapi dengan headless mode dan altitude hold, kamera untuk penerbangan mode FPV menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz, dan dilengkapi juga dengan LED. Drone F69 ini tersedia dalam 3 varian, yaitu versi tanpa kamera, versi dengan kamera beresolusi 0,3 megapiksel yang dapat menghasilkan video beresolusi 480p, dan versi dengan kamera beresolusi 5 megapiksel yang dapat menghasilkan video dengan resolusi 1080p. Drone F69 yang kita review kali ini adalah yang beresolusi 0,3 megapiksel. Di dalam kotaknya, drone F69 beserta kelengkapannya diberi pelindung lagi di dalam wadah dari material plastik bening. Drone F69 yang mayoritas diberi warna hitam semi-doff dengan hiasan striping silver di badan dan propellernya memiliki model yang futuristik dan agak mirip dengan model mobil Formula One. Desain lipatan lengan drone ini juga agak mirip dengan desain drone Viso XS816, di mana hanya sebagian dari lengannya yang dapat dilipat. Propeller yang digunakan juga bertipe non-foldable. Untuk mencegah lengan-lengannya terlipat secara tidak sengaja di saat penerbangan, di bagian bawah engsel lipatannya diberi pengunci yang praktis tapi efektif. Untuk melipat kembali lengan-lengannya, cukup menekan kuncinya sambil mengembalikan lengan ke posisi terlipat. Sama seperti mayoritas drone murah lainnya, drone F69 ini menggunakan motor berjenis Brust yang memang ekonomis dari segi material dan biaya produksi. Di sisi atas badan drone-nya terdapat tombol power drone ini. Di sisi depan dan bawahnya belum terdapat kamera untuk penerbangan FPV, dan hanya terdapat beberapa lubang yang nampaknya untuk dudukan kamera dan landing skid di sisi bawahnya. Kameranya yang berjenis portable memberi kita fleksibilitas pilihan tambahan. Kita dapat memilih jenis penerbangan yang ingin kita lakukan. Jika kita ingin menerbangkan drone F69 ini sambil mengambil gambar, kita dapat memasang kameranya. Dan kita dapat juga tidak memasang kameranya jika kita hanya ingin melakukan manuver dengan drone ini tanpa mengambil gambar, di mana durasi terbangnya tentu dapat menjadi lebih panjang lagi, karena daya baterai murni hanya digunakan untuk menerbangkan drone saja tanpa perlu dibagi untuk sinyal WiFi dan kameranya. Drone F69 ini ditenagai oleh satu buah baterai lithium polymer dengan konektor berjenis Lossy Micro T dengan spesifikasi 1 sel 3,7 volt yang berkapasitas cukup besar di 1800 mAh. Baterainya yang bukan berjenis modular ini lebih memudahkan jika kita ingin menggunakan baterai dari produsen pihak ketiga sebagai baterai cadangan tanpa perlu memodifikasi konektor baterai. Drone F69 ini dilengkapi dengan 4 buah LED yang ditempatkan di bawah kaki-kaki motornya. 2 LED berwarna hijau di bagian depan dan 2 lagi berwarna biru di bagian belakang yang cukup membantu pilot agar tidak kehilangan orientasi saat penerbangan. Remote pasangan drone F69 ini diberi desain yang sangat mirip dengan remote drone Isin E58 dan GD88 yang mengkloning desain dari remote DJI Mavic. Remote ini memerlukan 3 buah baterai AA untuk dioperasikan.
Remote ini menggunakan mode 2, di mana stick analog kiri berfungsi untuk mengatur tingkat ketinggian terbang dan rotasi kepala drone, dan stick analog kanan berfungsi untuk mengatur pergerakan maju mundur dan kiri kanan drone. Di sisi depan remote-nya terdapat tombol power. Di atasnya terdapat 4 buah lubang yang hanya berisikan 1 buah LED sebagai indikator power remote ini. Di sisi depan ini juga terdapat tombol trim kiri kanan dan tombol trim maju mundur untuk mengatur karakteristik terbang drone F69 ini. Di dekat stick analog kiri terdapat tombol lepas landas dan tombol untuk mendaratkan drone. Antena di sisi atasnya sayangnya hanya merupakan model saja. Remote ini sepenuhnya mengandalkan antena internal untuk komunikasi antara remote dan drone. Di sebelah kiri terdapat 2 buah tombol. Tombol di bagian depan berfungsi untuk memilih mode kecepatan terbang. Drone F69 ini mendukung 3 mode kecepatan. Di belakangnya terdapat tombol yang memiliki 2 fungsi. Tekan singkat untuk mengaktifkan headless mode dan tekan tahan selama 2 detik untuk mengaktifkan return to home. Di sebelah kanan juga terdapat 2 buah tombol. Tombol di bagian depan memiliki 2 fungsi. Tekan singkat dan kombinasikan dengan pergerakan stick analog kanan untuk memerintahkan drone melakukan akrobat 3D. Dan tekan tahan selama 2 detik untuk mengaktifkan emergency stop yang akan langsung menghentikan perputaran semua motor saat drone akan atau sedang crash untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Tombol di belakangnya berfungsi untuk mengkalibrasi ulang drone jika diperlukan. Dudukan smartphone berada di sisi bawah yang dilengkapi dengan pegas untuk berbagai ukuran smartphone dan diberi bantalan busa di sisi dalam bagian bawahnya untuk mencegah smartphone bergeser dari dudukannya. Kelengkapan lain yang disertakan dalam paket penjualan drone F69 ini antara lain selembar petunjuk singkat penggunaan aplikasi untuk penerbangan FPV, manual pengoperasian drone, 2 buah propeller cadangan, 1 pasang landing skid, 1 buah obeng mini, 4 buah pelindung propeller, 1 buah charger USB untuk pengecasan baterai drone yang bentuknya mirip flash disk dengan colokan female lossy micro T di bagian belakangnya. 9 buah baut untuk mengunci landing skid dan pelindung propeller di posisinya. Dan tentu saja kamera portable-nya. Cara pemasangan kamera portable drone F69 ini sangat mudah. Pasang dulu konektor kamera ke colokan di badan drone dengan posisi pin menghadap keluar. Lalu selipkan dudukan di sisi atas kameranya ke slot yang terdapat di bawah badan drone, hingga plastik di bagian belakangnya mengunci. Kamera ini juga dapat diatur sudut pandangnya, dengan besar jarak sudut kurang lebih 15 derajat saja. Cara pemasangan landing skidnya juga sangat mudah. Cukup memasukkan cantolan di bagian landing skidnya, kedudukan di bagian bawah badan drone. Lalu kunci landing skidnya dengan menggunakan baut yang disertakan di paket penjualannya. Begitu pula dengan pemasangan pelindung propellernya. Masukkan cantolan di bawah pelindung propellernya, kedudukan di bawah propellernya. Lalu kunci dengan baut yang sudah tersedia. Sekian unboxing drone F69 ini. Sekarang kita cas dulu baterainya, lalu kita lanjutkan dengan tes terbang dalam ruangan. Seperti biasa, di tes terbang dalam ruangan, kami mematikan semua sumber tiupan angin. Pintu pun kami tutup untuk menciptakan kondisi ruangan yang bebas tiupan angin, kecuali angin dari perputaran propeller drone-nya sendiri. Hal ini kami lakukan untuk menguji karakteristik terbang drone murni tanpa gangguan dari tiupan angin. Di tes terbang dalam ruangan ini, karakteristik terbang F69 ini cenderung oleng ke arah belakang. Setelah ditrim ke depan relatif cukup banyak, drone F69 ini sudah mampu terbang dengan cukup stabil. Di kecepatan 1, pergerakan dan rotasi drone ini sudah cukup cepat. Nampaknya perputaran propellernya bukan hanya digerakkan oleh putaran motornya, tapi drone ini juga diberi tambahan gear untuk lebih mempercepat putaran propellernya. Penggunaan gear memang terbukti cukup handal dalam menambah kecepatan perputaran propeller. Tapi dari pengalaman kami, sebaiknya lebih hati-hati dalam menerbangkan drone, pesawat, ataupun helikopter RC yang menggunakan tambahan gear. Karena gearnya dibuat dari material plastik, crash yang cukup keras dapat merusak gigi-giginya.
Dan penggunaan gear juga memberikan beban tambahan bagi motor saat berputar, hingga temperatur motor cenderung menjadi lebih cepat panas. Di mode kecepatan 2, pergerakan dan rotasinya sudah cukup agresif, yang cocok untuk penerbangan di luar ruangan, di kondisi tiupan angin yang tidak kencang. Di mode kecepatan 3, pergerakan dan rotasinya terbilang sangat agresif, yang kemungkinan cocok untuk penerbangan luar ruangan dengan kondisi berangin yang cukup kencang. Saat melakukan rotasi, drone F-69 ini cukup sering oleng dan kehilangan ketinggian terbang. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh pemrograman kontrol gas oleh sistem altitude hold yang belum sempurna, atau penggunaan komponen sensor tekanan barometrik, atau bahkan gyro atau flight controllernya yang kualitasnya belum terlalu baik. Fitur headless mode di drone F-69 ini berfungsi dengan baik. Saat headless mode aktif, semua pergerakan drone mengacu pada orientasi remote, tidak peduli kepala drone sedang menghadap ke arah mana. LED di drone yang berkedip tiap detik menandakan fitur headless mode yang sedang aktif. Begitu pula dengan fitur return to home-nya, berfungsi dengan baik. Saat return to home diaktifkan, drone langsung terbang kembali ke arah remote berada, meskipun fitur headless mode sedang tidak aktif. Karena karakteristik terbang drone F-69 ini yang makin oleng ke belakang, meskipun sudah cukup banyak ditrim ke depan tadi, saya daratkan dulu drone-nya untuk kalibrasi ulang. Karena posisi pendaratannya di landing pad yang miring, kalibrasi ulang di posisi ini bisa-bisa membuat karakteristik drone-nya makin aneh. Jadi saya terbangkan kembali drone-nya untuk mendarat kembali di luar landing pad agar posisinya datar untuk kalibrasi ulang. Mudah-mudahan kalibrasi ulang bisa lebih menjinakkan karakteristik terbang drone ini. Dan ternyata meskipun setelah dikalibrasi, karakteristik terbang drone F-69 ini tetap cenderung oleng ke belakang. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab karakteristik terbang seperti ini. Mulai dari penggunaan komponen seperti gyro atau flight controller yang kurang berkualitas, pemrograman flight controller yang kurang baik, pembagian beban di badan drone-nya yang tidak seimbang, sampai propeller yang tidak balance. Kita lanjutkan pengetesan fitur return to home-nya yang tadi sempat terhenti karena karakteristik terbang drone ini yang oleng ke belakang. Fitur return to home-nya berfungsi dengan baik. Meskipun fitur headless mode sedang tidak aktif, drone tetap langsung kembali ke posisi remote berada, tak peduli kepala drone sedang menghadap ke arah mana. Sedangkan fitur Acrobat 3D-nya, menurut kami kurang berfungsi dengan baik. Sesaat sebelum melakukan Acrobat 3D, drone menambah ketinggian lebih dari 1 meter, yang mana terlalu banyak untuk ukuran penerbangan di dalam ruangan. Begitu pula setelah selesai melakukan Acrobat, drone kehilangan ketinggian dan kestabilan cukup drastis, hingga jatuh menyentuh lantai. Semua fitur yang dapat kita uji di penerbangan dalam ruangan ini dengan menggunakan remote sebagai controller utamanya sudah kita uji. Sekarang kita tinggal menguji durasi terbang yang dapat dihasilkan oleh drone F-69 ini dengan menggunakan baterai bawaannya yang berkapasitas 1800 mAh. Di penerbangan dalam ruangan ini, saat saya melakukan manuver tikungan tajam ke arah kanan, tiba-tiba kekuatan putaran propellernya menurun tajam, dan ketinggian terbangnya turun sampai hampir menyentuh lantai. Bahkan putaran propellernya sempat terhenti sejenak. Awalnya saya mengira daya di baterainya sudah hampir habis. Tapi setelah saya coba tambah ketinggian terbangnya kembali, drone F-69 ini mampu terbang kembali dengan kekuatan putaran propeller yang stabil. Dan saat saya coba bermanuver tikungan tajam ke kanan lagi, hal yang sama terjadi kembali. Anehnya, hal ini tidak terjadi saat saya melakukan manuver tikungan tajam ke kiri, dan hanya terjadi setelah manuver tikungan tajam ke kanan.
Bahkan semua motornya sampai sempat terhenti, seakan tombol emergency stop diaktifkan. Kejadian ini membuat kami mencurigai adanya malfungsi di baterainya. Tapi ini belum bisa kami pastikan. Nanti kami akan menguji drone ini dengan memakai baterai cadangan kami. Kita lanjutkan dulu menguji durasi terbang drone F69 ini. Drone F69 ini dengan menggunakan baterai bawaannya yang berkapasitas 1800 mAh mampu terbang hingga durasi 9 menit 54 detik di penerbangan dalam ruangan. Durasi ini menurut kami masih tergolong singkat mengingat kapasitas baterainya yang sudah mencapai 1800 mAh dan bobot keseluruhan drone ini yang tergolong sangat ringan. Rencananya kami ingin menjadikan drone ini sebagai giveaway, tapi kami tidak tega menghadiahkan drone ini ke salah satu dari teman-teman karena adanya beberapa keanehan di tes terbang dalam ruangan drone ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like videonya. Jangan lupa subscribe ke channel kami dan aktifkan loncengnya, biar teman-teman tidak ketinggalan saat kami merilis video-video baru lainnya. Kami Wave Life undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.